ya. Nah, sekarang kita lihat ya manual mendasar ya untuk teman-teman yang baru bergabung. Karena tiap minggu saya melihat tuh ada aja ya mitra-mitra yang bergabung gitu ya di BP, alhamdulillah ya. Ini kan banyak hal gitu ya yang harus dikuasai yang mana gitu. Nah, sampai akhirnya saya menyusun materi ringkas ya, satu slide. Inilah manual untuk para pemula di BP. Ya, jadi ya benar-benar pemula lah ya, beginners gitu ya. Oke, Mas Barka, nanti setelah slide ini ya, itu kita masuk ke PowerPoint tadi ya. PowerPoint langsung masuk yang slide-slide berikutnya. Jadi setelah manual untuk pemula ini ya. Jadi semua itu ya, semua leader itu tadi itu terkecoh ya. Dipikirnya Korea semua ya. Di grup squad itu ngomongnya Korea semua. 90% ngomongnya Korea semua. Saya bilang kenapa mereka ngomong Korea ini gitu. Ya, jadi gini, teman-teman, ini kan banyak hal baru ya yang new partners ya, bagi new partners gitu ya. Bingung gitu, apa yang harus dipahami, apa yang harus dilakukan ya, apa yang harus dihafal gitu. Nah, simpel aja ya, ini cukup satu slide. Pertama, kita harus tahu produk-produk turunan lebah. Lebah itu menghasilkan madu, menghasilkan propolis, menghasilkan royal jelly. Ya. Nah, kalau kita lebahnya dari Inggris, lebahnya lebah Inggris gitu ya. Wah, tapi itu enggak Islami, Pak. Nah, setahu saya lebah itu di mana-mana Islami. Ya, mau di Dubai, di Arab Saudi, atau di Inggris itu Islami semua. Ya, bukan berarti kita kasih jilbab itu pada lebahnya akhirnya dia lebih Islami, enggak juga gitu ya. Lebah ya kayak gitu aja di mana-mana Islami. Karena apa? Dia syarat manfaatnya penuh keberkahan insya Allah. Dan tertulis di surah An-Nahl. Ya, jadi ini menjelaskan sekaligus juga apa? Mendiferensiasikan. Inilah pembeda kita dari Inggris. Gitu. Nah, terus masih bingung kan? Nah, simpel aja, bingung nggak apa-apa, tapi jangan lama-lama. Ya, bingung 1 hari boleh lah, jangan sampai 3 tahun bingung terus jangan. Ya, nah kalau bingung juga itu ada postingannya tuh, kasih emoticon bingung gitu kan? Nah ada itu, ya bisa dipakai itu kata Mas Barka. Ya, jadi kalau bingung nggak apa-apa, tapi apa? Ikut pembinaan. Sabtu sore kita insya Allah selalu ada, ya, selalu ada. Dari saya, dari mentor-mentor lain, insya Allah selalu ada. Ya, ikuti pembinaan. Sabtu sore, udah lock tanggalnya, jangan kemana-mana lagi, gitu. Jangan malah nonton drakor Sabtu sore, nonton ini dulu, ya kan? Nah, kalau ikut pembinaan, insya Allah nanti bisa ke Korea. Tapi nonton drakor terus nggak bisa ke Korea. Serius ini, ya nonton drakor terus, halu terus, ya. Itu sekarang netizen itu terbelah pada 2 kubu gitu ya, gara-gara nonton startup gitu ya, grup ini, grup itu gitu ya. Nah, jadi ikut pembinaan ya, Sabtu insya Allah selalu ada, terus kapan lagi? Senin pagi jam 3, udah ikut aja ya. Jadi nggak ngerti nggak apa-apa, bingung nggak apa-apa, ikut aja, insya Allah lama-lama ngerti, nggak bingung lagi ya kan. Terus ilmu penjualan dikuasai ya. Penjualnya pakai apa? Ya simple banget, wifi, WIFI, W-nya WhatsApp, I-nya Instagram, F-nya Facebook, I-nya internet, udah selesai, pakai itu aja selesai ya. Kalau Friendster gimana Mas Ipo? Nggak usah pakai Friendster, ngapain pakai Friendster? Yahoo Messenger, Kaskus, udah nggak usah, pakai ini aja udah selesai ya, WiFi, ya, WhatsApp, ya, Instagram, Facebook, internet, selesai sudah. Ilmu rezekinya gimana? TDS dulu, ya. Memang ilmu rezeki ini kan luas sekali, ya. Ada, ya macam-macam lah. Nanti kita akan tahu juga gitu ya. Tapi nomor 1 TDS, apa itu? Tahajud, duha, sedekah. Ya. Nah, sambil jalan apa? Improve the process. Sekarang belum bisa fokus, nggak apa-apa. Tapi taruh tanggalnya, kapan aku bisa fokus. Misal nih, masih kerja. Misal nih, masih jual produk lain. Misal nih, punya bisnis lain. Nggak apa-apa, tapi taruh tanggalnya. Saya cuma mau kasih tahu ya, satu hal. Nggak ada ya orang bisa besar kalau dia nggak fokus. Layarnya balik lagi ke saya. Jadi, fokus ini adalah rumus dasar. Siapapun ya yang namanya pemula, itu harus fokus dulu. Sinarmas itu awalnya fokus dulu. Mainnya di properti, mainnya di kayu. Itu dulu. Ya, setelah berkembang, baru dia bikin bank, bikin asuransi, bikin reksadana, bikin kampus. Tapi itu kemudian. Dan itu semua untuk mendukung bisnis utamanya, properti tadi dan kayu tadi. Ya. Sekarang ada juga pertambangan gitu. Tapi awal-awal, gimana sih Mas? Fokus. Unilever, fokus. Ya, Wings, fokus. Apa yang nggak fokus coba? Ya. Nah, tidak ada. Saya belum pernah lihat. Kalau ada, tunjukin mas saya. Orang nggak fokus bisa sukses besar. Saya belum pernah ketemu. Saya ngasih coaching itu udah 10 tahun lebih. Saya belum pernah ketemu. Ya, seorang pemula nggak fokus bisa sukses besar. Nggak ada. Paling so-so aja. So-so di sini, so-so di sana. Udah gitu aja. Nah, pengen sukses besar, tolong fokus. Ya, ini rumus yang sangat-sangat mendasar. Ya.
Karena saya itu udah apa ya, zaman dulu itu jawarannya nggak fokus. Ya, di waktu yang sama buka macam-macam semuanya. Ya. Nah, saya udah jalanin itu. Dan saya nelan pil pahitnya. Ya. Kayaknya sibuk tapi ya itu hasil nggak jelas. Adalah uang gitu ya. Adalah uang bukan yang nggak ada gitu. Tapi saya juga bangun kemitraan ya, ada reseller, ada agent, ada macam-macam semuanya. Itu nggak ada yang jadi, hampir-hampir nggak ada yang jadi. Kenapa? Saya nggak fokus. Mereka niru, nggak fokus juga kan? Wong saya leadernya kok, ya, saya jadi contoh bagi mereka kok. Mereka ikut-ikutan nggak fokus, ya. Lah namanya agent, namanya reseller, nggak fokus mau jadi apa coba? Jual ini, jual itu, jual ini, jual itu. Namanya palu gada. Apa lu mau gua ada? Semua ada. Yang nggak ada cuma satu. Apa itu? Uangnya nggak ada. Ya, uangnya nggak ada. Semua barang dia ada. Ya, uangnya nggak ada malah. Ya, tapi begitu fokus, nah alhamdulillah. Mitra BP salah ribuan. Ya, teman-teman boleh cek sendiri. Nih yang bagi yang baru-baru ya. Bagi baru-baru. Silakan cek sendiri. Mereka sebelumnya ada yang nggak fokus. Ya, kemudian mereka memutuskan untuk fokus. Silakan tanya mereka. Ada nggak di antara mereka yang sebelumnya tidak fokus, kemudian fokus, akhirnya kecewa? Ada nggak? Silakan tanya sama mereka. Saya sudah cek, ya ribuan tuh nggak ada yang kecewa. Begitu fokus hasilnya bagus. Fokus serius hasilnya bagus. Dapat tuh fulus. Ya, tapi kalau nggak fokus, pikiran tergerus. Ya, lama-lama ya itu bisnisnya mampus. Ya, karena ya sibuk ini, sibuk itu, sibuk ini, sibuk itu. Nah, ada yang nanya ke saya, Pak, itu gimana caranya? Sinar Mas kok bisa nggak fokus, sukses? Simple. Tiap kali dia bikin bisnis baru, ya, dia bikin divisi baru. Ya, ada direktur di sini, ada GM di sini, ada susunan staff di sini. Dia taruh mesin-mesin di sini. Dia taruh juga satu building di sini. Ya langsung jalan. Ya langsung jalan. Lah kita gimana coba? Yang packing-packing kita, yang balas-balas WA kita, benar nggak? Ya, paling dibantu sama istri. Itu-gitu semua. Ya. Nah, makanya saya ngomong ini demi Allah untuk kepentingan teman-teman, bukan saya. Ya. Kalau teman-teman nggak fokus, itu efeknya kecil sekali buat saya. Tapi efeknya besar sekali buat teman-teman. Ya. Nah, begitu teman-teman fokus, teman-teman langsung kelihatan hasilnya. Pengalaman kita, ya, ini saya dulu ngira-ngira, ya, tapi sekarang udah nggak ngira-ngira lagi. Udah kelihatan soalnya pola. 6 bulan, ya, begitu seseorang memutuskan fokus di BP, hasil akan kelihatan. Tapi tolong fokus. Tapi kalau nggak fokus 2 tahun ya gitu-gitu aja. Ya. Nah, apalagi kalau di backup oleh pasangan, istri ikut misalnya, atau suami ikut misalnya. Wah, itu keren banget. Apalagi yang sudah agak senior gitu ya, punya anak udah SMP, punya anak sudah SMA gitu ya. Wah, anak ikutan, Masya Allah, udah kenceng banget. Udah. Ya. Nah, jadi teman-teman, ini adalah rule ya yang sangat mendasar. Setelah tadi TDS, setelah tadi WiFi, setelah tadi improve the process, please ya, tolong fokus. Kalau fokus, insya Allah hasilnya pasti bagus. Sip. Oke, yang setuju sama saya, coba acung jempolnya boleh? Yang acung jempolnya mudah-mudahan rezekinya lancar, amin ya. Kalau yang males, acung jempol ya sudahlah ya. Mungkin jempolnya kembar kali, jadi dia malu kelihatan gitu. Oke, kita lanjut ya slide tadi. Wah, ini hijau-hijau semua nih. Ini BP Green ya, BP Green ini. Kita lanjut ya slide yang tadi. Nah, jadi fokus ini adalah rumus yang sangat-sangat mendasar. Buka lagi. Ini kok ada Kingdom di sini ya. Drakor Kingdom ya. Udah sesi 1, sesi 2, antar lagi sesi 3 gitu ya. Buka lagi. Buka lagi berikutnya. Nah, ini adalah salah satu fact ya. Frequently asked question. Ya, pertanyaan yang selalu ditanya. Udah dijelasin, ditanya lagi. Udah dijelasin, ditanya lagi. Berapa kali? Berkali-kali, berlapis-lapis. Berapa lapis? Ratusan. Ya, nah ini dia. Masih pokok dari Inggris. Ya, nah jadi sebenarnya dalam muamalah itu boleh dari siapa aja, dari negeri mana aja itu boleh. Ya, dan memang coba ya teman-teman, balik lagi layarnya ke saya juga. Itu ya kayak Ustadz Adi Hidayat, ya itu kan videonya viral ya, bagaimana beliau menemukan insya Allah ya obat untuk COVID, ya obat untuk COVID. Ya. Ternyata ya yang beliau temukan itu adalah sebuah tumbuhan ya yang tumbuh di mana? Di Saudi dan di Himalaya, India. Ya. Bayangkan ini di Himalaya di India. India itu hampir-hampir ya kita tahu ya Himalaya itu kan
bagian atas itu ya hampir-hampir nggak ada muslimnya kan. Tapi namanya kita butuh barang itu ya boleh kita ambil dari Himalaya. Gitu. Kayak bilberry, itu adanya di Eropa, buat mata. Echinacea, adanya di Amerika. Nggak tumbuh di Indonesia. Tapi kita perlu itu, boleh dipakai. Orang Amerika agamanya Islam atau apa, nggak masalah. Jadi dalam muamalah, itu boleh dari negara mana saja, boleh dari orang mana saja. Dan Nabi sudah membuktikan. Nabi itu muamalah sama non-muslim, itu ya bukan sehari 2 hari kan, bertahun-tahun. Bahkan setelah beliau jadi Nabi pun pernah menggadaikan baju perangnya kan kepada orang Yahudi. Ya, ini saya bacakan ya beberapa contoh kasus ya, dan ini hadisnya kuat-kuat semuanya. Ali ya itu pernah mengelola kebunnya orang Yahudi. Ya, ini sejarah yang sangat populer. Silakan dicari kalau nggak percaya. Nabi pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Silakan cek kalau nggak percaya. Ya. Terus jintan hitam ya yang katanya produk khas Muslim ya itu ternyata berasal dari mana? Berasal dari Turki. Turki waktu itu sebagian Muslim, sebagian tidak. Ya, mostly belum. Ya, mostly belum. Gitu. Ya, mungkin kalau sebentar adalah ya orang-orang yang perantauan gitu ya. Tapi mostly pasti ya belum gitu. Karena kan itu baru kemudian, ya kan? Baru Ayub Al-Ansori datang ke sana, itu pun gagal. Baru generasi berikutnya yang datang ke sana gitu. Ya. Terus jintan hitam ini ya dari Turki dan dari Italia. Kemudian apa? Dikembangkan, dibudidayakan oleh orang India. Kemudian menyebar ke semenanjung Arab. Nah, kita kan nggak harus nunggu orang itu masuk Islam dulu. Kita perlu jintan hitam ya kita beli, gitu, ya kan? Terus ada lagi yang hadis riwayat Bukhari ya, gunakan kayu India ini, ya, gunakan kayu India ini. Itu hadis riwayat Bukhari. Ada lagi hadis riwayat Tirmizi, hiruplah kayu gaharu India, ya, itu hadis riwayat Tirmizi. Ya, siwak itu dari Afrika, ya, yang banyak itu di Afrika, kan dari kayu-kayu gitu kan, ya paling banyak di Afrika, ya. Kemudian baru berkembang ya dibudidayakan di Arab Saudi. Ya, siwak itu dari Afrika gitu. Ya. Kemudian juga kayak Echinacea tadi sudah bilang itu kan bagus banget. Ya, teman-teman boleh pegang ya kata-kata saya, nanti bisa kapan-kapan perlu juga boleh dipakai gitu ya. Kalau sakit-sakit itu juga sangat powerful ya, dipakai oleh orang Indian zaman dulu. Ya. Namanya Echinacea, itu seperti obat segala obat. Ya, pakai satu itu bisa buat macam-macam semuanya. Ya, sampai sekarang dikembangkan oleh Amerika, Eropa ya, dan sebagian juga di Indonesia. Namanya Echinacea. Itu dipakai oleh orang Indian di Amerika Utara. Di Indonesia nggak tumbuh. Ya, nggak tumbuh gitu. Nah, itu boleh kita pakai kan? Termasuk juga obat-obatan sekarang. Kalau kita masuk ke rumah sakit, ya, obat-obat yang canggih-canggih itu, ya, yang sangat spesifik medis, itu Jerman. Itu Jerman, mesin-mesinnya Jerman gitu. Jadi kalau muamalah itu boleh dengan siapa aja. Ya, memang Allah tebar itu ya tumbuhan ini tumbuh di sini, tumbuh di sini, tumbuh di sini. Ya kita ambil, kita impor gitu. Ya, kalau orang lain perlu tumbuh di kita, ya kitanya ekspor. Ya, jadi insya Allah boleh gitu ya. Dan memang Inggris ini dari segi kecanggihan beda ya. Inggris itu Rolls Royce ya, mobil paling mewah sedunia ya untuk kategori sedan gitu ya, sedan resmi gitu ya, bukan sport. Itu Rolls Royce sudah ada sejak tahun 1906 ya, kurang lebih berdirinya sama kayak Budi Utomo. Ya, jadi memang canggih banget, tingkat majunya beda gitu. Ya, oke kita buka lagi berikutnya. Ya ini soal asal usul ya. Kedua soal harga ya. Selalu ada yang nanya gitu ya. Ya sudah, akhirnya kita rangkum. Tadi pagi saya telepon ya sama istri ya. Telepon tadi beberapa guru gitu ya untuk menegaskan. Beliau udah ngomong sih dulu, tapi saya telepon lagi tadi, saya WA juga sebagian ya untuk menegaskan gitu. Ya. Ini soal harga ya. Ada hadis ya. Teman-teman silahkan baca. Tolong minum air. Ya, ini hadis ya. Insya Allah sahih, teman-teman silahkan baca ya. Minimal 3 hadis. Kalau mau digali banyak sekali. Ya, bagaimana pentingnya kesepakatan. Ya, dan kita harus mematuhi kesepakatan itu. Oke, saya bacain ya. Orang Muslim sesuai kesepakatan antara mereka, kecuali kesepakatan yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Contoh, kita sepakat nih, lampu hijau artinya apa? Jalan. Lampu merah artinya berhenti. Ada nggak di hadis? Nggak ada. Tapi kita udah sepakat nih. Siapa yang melanggar, dihukum. Boleh nggak? Boleh. Karena apa? Kalau dia melanggar, bikin mudarat bagi yang lain. Kecelakaan, bahkan mati. Tahu nggak? Nah, jadi dibikin kesepakatan. Gitu. Ya, masuk sebuah organisasi, bayar apa? Uang pangkal. Bayar apa lagi? Iuran bulanan. Apa hukum dasarnya? Ya sebenarnya
nggak harus bayar. Tapi kalau masuk organisasi itu ya bayar, diwajibkan. Nggak bayar, tiap bulannya dikeluarkan. Sehingga akhirnya apa? Yang awalnya mubah bisa menjadi harus di sana. Karena itulah aturannya. Ya. Jadi selagi itu haram, ya, kalau selagi itu halal boleh. Kalau haram nggak boleh. Ya, jadi kita boleh mensepakati sesuatu itu, asalkan itu halal. Kalau haram nggak boleh. Ya. Terus ini hadis riwayat Abu Daud, ya. Kaum muslimin wajib memenuhi kesepakatan perjanjian di antara mereka yang telah mereka sepakati, ya. Terus ada lagi nih ya, hadis riwayat Bukhari Muslim, barang siapa yang tidak menepati janji, ya, termasuk yang melanggar harga, udah tahu harganya sekian, dilanggar juga sama dia, ya, maka dia mendapat laknat dari Allah, malaikat dan seluruh manusia. Tidak diterima taubat dan tebusannya. Ya, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, sama kayak utang kan ibaratnya gitu ya. Jadi ya kita melanggar kesepakatan ya sudah. Nah, balik lagi layar ke saya. Jadi kan gini, namanya fikih itu ya, kalau teman-teman belajar, makin detail dia ke bawah, makin dia ranting ke bawah, itu cabangnya makin banyak. Selalu ada yang namanya perbedaan pendapat. Ya. Jadi ada segelintir itu ya, segelintir mitra akhirnya yang ngomong ya bahwa tidak harus harga gini, yang penting kita ini kok kita ambil, terserah kita mau jual berapa. Kalau Anda bersikeras dengan pendapat itu, ya mungkin megang pendapat si A, si B atau siapapun, oke? Saya bilang it's okay. Saya tidak mau berdebat, ya. Saya sangat menghormati pendapat itu, tapi silakan jual produk yang lain. Ya, Anda tidak dalam komunitas BP. Saya punya dasar, saya punya dalil, ya. Apa jadinya? Ya, apa jadinya? Contoh nih ya, teman-teman yang jadi bride itu dapat diskonnya kan agak besar, ya. Tapi kalau tidak patuh sama harga, ya, dia banting-banting harga, akhirnya apa yang terjadi? Perang harga. Apa yang terjadi kemudian? Mohon maaf, reseller mati. Mudarat, zalim itu, tahu nggak? Ya. Makanya boleh nggak dia jual ke end user? Boleh, tapi kesepakatan harganya ada, 250.000. Tapi kita biarkan tarung bebas, ya, kita biarkan perang harga, ya mati reseller, mati agent. Karena bride udah dapat diskon kan gitu. Diskonnya lumayan gitu. Ya. Nah, apalagi ada salah satu kaidah fikih ya, menutupi mudarat itu jauh lebih utama. Gitu. Apapun boleh kita lakukan untuk menutupi mudarat ini. Kok orang bisnisnya bisa mati kok gara-gara kita, ya kan? Nah, jadi bisnis dimanapun juga sama. Itu ada kesepakatan nih, mau Suzuki, mau Honda, Toyota, gitu ya, mau kuliner-kuliner biasa, itu ada kesepakatannya semua. Harga tepung semuanya ada, ya. Nah, bagi yang bersikeras pengen jual harganya, oh enggak lah saya udah beli bebas, saya mau jual berapa? Silakan, Anda keluar dari BP. Demi Allah juga saya tidak ridho sama Anda. Saya tidak ridho Anda berada di sini. Saya juga tidak ridho Anda ikuti semua kegiatan Zoom atau pembinaan di BP, grup WA-nya saya nggak ridho. Keluar aja nggak apa-apa. Kan produk yang di luar kan banyak. Cari aja produk di sana, nggak apa-apa. Kenapa juga ngotot di sini? Di sini punya aturan. Dan semua tempat punya aturan. Sama juga, misal kayak sekolah. Mewajibkan jam 8 masuk kelas. Ya, jam 8 nggak datang, ya keluar. Ada aturannya. Apa nggak ada aturannya? Nggak ada hadisnya Pak, jam 8 harus datang. Kata siapa? Itu kesepakatan sesama muslim, diatur. Selagi tidak haram, boleh. Ya, dibikinlah kesepakatan jam 8 harus sudah masuk di kelas gitu. Saya dulu kayak gitu sekolah gitu kan, jadi kita jam 8 lewat 2 gitu ya, itu pagar ketutup, satpamnya cuma senyum ke kita tuh, dia tutup gitu, dia senyum depan kita, coba tuh ngeledek gitu ya kan, kita mau nangis mau bujuk-bujuk nggak dibukain sama dia gitu. Tolonglah bang, tolonglah bang, yang kita kenal gitu ya, ya dia sebagian CS kita juga, tapi nggak mau buka juga dia gitu. Nah, jadi itu kesepakatan kan. Apakah jam 8 itu diatur dalam hadis? Kan tidak. Itu dibebaskan pada manusia untuk menyepakati. Sama ini juga soal harga. Kita udah sepakat sekian. Apalagi untuk menutupi mudarat yang akan terjadi ini. Jadi saya mohon, ini terakhir kali lah. Ya, terakhir kali saya bahas kayak ginian. Saya honestly nggak mau bahas kayak ginian. Buat apa? Kan habis waktu. Mending kita bahas strategi penjualan kan gitu. Ya. Tapi karena banyak yang nanya, ada yang nanya, ya udah saya bahas. Dan final dari saya, harga ikuti itu. Itu kesepakatan. Ya. Dan siapa yang melanggar kesepakatan itu, hadisnya tadi jelas, ada 3 minimal itu. Dan demi Allah saya tidak ridho sama mitra yang seperti ini. Demi Allah saya tidak ridho. Dan saya juga tidak ridho dia berada dalam BP ini, dalam pembinaan, dalam Zoom, ya dalam semuanya, dalam YouTube, dalam grup WA saya nggak ridho. Udah keluar aja nggak apa-apa. Banyak produk di luar sana, jual aja. Suka-suka lah, nggak apa-apa. Di sini ada aturannya. Kita pengen semuanya grow. Ya, kita udah terbukti sistem kita selama 4 tahun. Berhasil cetak orang ya, lunas ribanya, lunas utangnya. Jadi pengusaha beneran dengan resiko yang minim. Dan hampir-hampir tanpa resiko gitu. Kita udah berhasil cetak ini. Tahu-tahu datang orang baru ya dengan pemahamannya dia sendiri. Ya udah bikin tempat sendiri. Mau jualan di hutan di mana terserah lah gitu. Di sini ada aturan yang jelas seperti itu. Ya. Dan kalau melanggar aturannya, ini kita gunakan beberapa pengacara loh, serius. Ya. Dan satu udah kena tuh. Tanya sama leader kalau nggak percaya. Ya, kita udah somasi itu. Ya. Ini kita hari Senin saya keluarkan lagi beberapa somasi. Saya keluarkan 3 somasi lagi.
Bagi yang mereka jual harga seperti itu, ya. Mau pakai apa kita lawan, mau pakai polisi kita juga punya polisi. Ini Indonesia kok, ya. Adu kuat aja kita. Ya, yang backingnya tentara, ayo. Ya, uang kita juga punya Om ada yang Kopassus kok. Ayo, mau lawan gitu, ayo juga. Mau adu duit, ayo juga, nggak apa-apa, insya Allah. Ya, saya sekian rupiah masih punya lah. Kalau saya nggak punya, saya patungan sama leader-leader yang lain gitu. Ya intinya saya pengen jaga, ini kapal besar BP, saya nahkodanya. Oke, kita bikin rule-nya nih sama-sama. Kalau mau ikut kapal ini ada aturannya gitu. Selesai. Ya. Dan insya Allah kan kita bukan apa ya, bukan asal-asal naruh peraturan. Kita udah obrolin juga dengan ulama-ulama, ya. Kayak tadi pagi, saya kontak siapa coba? Ini sebelumnya saya udah kontak berapa waktu yang lalu, berapa tahun yang lalu untuk merumuskan ini, ya, sama Dr. Yusuf Siddiq. Beliau guru fikih, dokter fikih, tahu nggak? Ya. Jadi ustadz-ustadz yang lain belajar fikih sama beliau. Beliau S3 fikih, kakak kelasnya Ustadz Abu Somad, ya. Salah satu fikih yang beliau ajarkan ke saya dan saya ikuti sekian tahun, ya fikih muamalah, gitu. Boleh, jadi kesepakatan harga sekian, udah sekian, gitu. Boleh nggak harganya miring? Boleh, tapi jangan di BP, di luar. Di luar, jadi dia nggak masuk lagi dalam grupnya BP, bukan orang BP lagi sudah. Ya, misal dia beli nih 250.000 gitu, atau berapa gitu. Dia mau jual 100.000. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, penting dia di luar sana gitu. Bukan mitra BP gitu. Ya. Dan kalau terpublish, ya kita somasi. Ya. Nah, jadi ada aturannya. Ya, ada aturannya gitu. Itu saya ada konsultasikan. Tadi pagi saya WA lagi beliau. Ya. Beliau kasih tahu, ini udah pernah dikasih tahu. Ini udah pernah dikasih tahu sebelumnya. Ya Ustaz, saya lagi ini ditanya, saya pengen tanya ulang lagi gitu. Ya kan? Karena saya ditanya, ya udah saya tanya ulang lagi, saya teruskan pertanyaannya gitu. Ya, beliau kasih tahu nih tadi itu. Nah, itu Dr. Yusuf Siddiq, guru fikih. Ya, dokter fikih, S3 fikih. Kita kadang-kadang baru ngaji di YouTube 3 minggu. Baru tobatnya 2 hari. Ya kan? Belajar di Instagram 1 menit. Ya kan? Udah bikin fatwa sendiri. Oh, gitu kan. Lah ini orang udah belajar sampai S3. Beliau tuh tamatan Maroko, tamatan Madinah. Ya, ketemu Ustaz Abu Somad di Maroko. Ya kan? Nah, terus saya tanya lagi sama Imam Samsi Ali. Beliau kan juga doktor. Ya. Yang terkenalnya sih beliau S2-nya, tapi beliau tuh sudah ini juga, sudah ngambil program itu juga gitu, ya. Beliau itu sudah 20 tahun lebih jadi ustadz. Ya. Muhammadiyah. Ya kan? Sama, tadi pagi saya WA lagi ke beliau. Ya sesuai kesepakatan aja, dia bilang. Itu kan muamalah yang diatur pada kalian, gitu. Itu kata beliau. Dan beliau juga bukan pemula. Beliau bukan pemula gitu loh. Ya kan? Kita baru belajar nginin ingus, ya beliau udah jadi ustadz, tau nggak? Tahu sekarang kita bikin lagi fatwa baru entah apa-apa coba itu. Jadi maksud saya gini, sorry, maaf. Saya bukan meremehkan yang beda pendapat itu enggak. Jadi udahlah, kalau memang rasanya nggak cocok, udah di tempat lain aja. Selesai. Saya nggak mau berdebat soal kayak gitulah. Ya. Sampai tadi juga istri saya telepon tadi sama Umi Maki, menanyakan ini, gimana? Ya kesepakatan harga. Nah, kalau masih ada yang bersikeras, saya tanya balik. Sekarang dibalik deh. Ya, dibalik. Ya, saya kasih pertanyaan balik. Kalau sekarang Anda dalam posisi saya, apa yang Anda lakukan terhadap struktur harga ini? Coba? Apa Anda mau biarkan tarung bebas semuanya? Apa yang jadinya coba? Misalnya pada mati semuanya. Ya. Coba sekarang Anda dalam posisi saya coba. Apa yang Anda lakukan terhadap struktur harga ini? Ya, anggap Anda pendiri BP. Ya. Anda mimpin 3.000 orang ini. Ya, ada distributor kecil, ada yang menengah, ada yang besar, ada yang reseller. Anda biarkan tarung bebas semuanya. Saya yakin ya 70% mitra BP mati semua bisnisnya. Yakin saya. Kenapa? Yang menang, yang besar, dia beli banyak, dapat harganya murah. Gitu kan? Dia jual dengan untung 10.000 aja, ya mati semua yang lainnya. Kita kan nggak mau seperti itu kan? Udah dibikin aturannya, dan ini aturan yang sangat lazim. Ya, entah orang jualan Pepsodent, distribusi Milo, distribusi Denko, sama caranya seperti ini, sama persis, plek sama. Yang jual beras, yang jual kurma. Saya kenal tuh sama orang yang jual kurma, sama yang jual madu, sama caranya kayak gini, sama plek persis. Ya, gitu. Makanya saya tanya juga waktu itu sama Kiai Khalil kan, beliau kan petinggi NU. Petinggi NU ya, petinggi Majelis Ulama Indonesia juga iya, MUI juga iya. Ya, makanya begitu saya tanya soal halalnya, beliau ketawa kan, mau nanya halal apa lagi? Bang, udah pasti halal, dia bilang gitu. Udah pasti halal, dia bilang. Ya. Nah makanya saya mohon maaf ya, saya tidak mau bahas-bahas ini lagi, nggak mau berdebat lagi. Mungkin teman-teman punya pendapat sendiri, biar hidupnya tenang, ya, biar hidupnya tenang nih, ya sudah mending di luar BP aja selesai. Ya. Jadi Anda tenang, saya juga tenang, yang lain tenang. Everybody happy, benar nggak? Ya, kan enak. Ya, jadi kita ketemu nanti pas jalan-jalan di luar, nggak perlu ribut gitu kan, karena ya udah memilih jalan hidupnya masing-masing. Sip ya? Tapi kalau mau ngebut sama saya, naik kapal ini sama-sama, ayo. Mau tempur bareng saya, ayo. Ya, mau meraih impiannya bareng-bareng sama saya, ayo. Di sini tempatnya. Kita ikuti peraturan sama-sama demi menjaga
keselamatan bersama. Ayo, ya di sini ada disiplin waktunya, ada disiplin RO-nya, ada disiplin belajarnya. Ya, tidak ada orang bisa mencapai prestasi besar tanpa disiplin, nggak ada. Harus ada disiplin, harus ada aturan. Ya, ini teman-teman mungkin nggak percaya ya. Saya dulu ya waktu bangun perumahan, ada waktu itu masalah terjadi, ya saya kan dapat profit dari sana, ya profit yang ditarik di depan gitu. Nah, ada waktu itu masalah terjadi, ya itu investor besar saya bilang ke saya, dia panggil saya Ipo kan, Po, ya dia orang Sumatera, panggil saya ya pakai kau gitulah, bukan yang nggak sopan, tapi memang bahasa dia kayak gitu. Oh, kau ini kan ada, ini belum beres nih, dia bilang. Sekarang gini aja, dia bilang. Kau selesaikan masalah ini. Sebelum masalah itu selesai, ya, kau nggak usah dapat uang dulu, dia bilang. Saya itu demi Allah, ya bilang apa? Tidak ada perasaan apapun, tidak juga, wah dia culas. Saya nggak berpikir seperti itu. Oke Pak, demi Allah saya juga kayak gitu. Oke Pak, saya bilang. Saya tahu spiritnya apa? Bukan berarti dia pengen comot duit saya, enggak. Dia pengen apa? Urusannya cepat selesai. Ya, cuma karena saya dapat uang terus itu mungkin ada kenyamanan gitu. Dia mungkin pikirnya kayak gitu. Walaupun saya nggak bermaksud seperti itu. Ya udah dia stop tuh duit sementara. Ya, jadi bagi hasil dia stop sama dia sementara. Ya, sampai nanti urusan beres baru uangnya cair lagi. Ya, kayak gitu tuh kita tuh. Ya, ada aturannya. Ya, di mana tempat pasti ada aturannya. Sip ya. Jadi kalau saya sarankan, ayo kita ngebut bareng-bareng di sini, naik kapal ini sama-sama. Ya, alhamdulillah sudah banyak yang mencapai pulau impiannya gitu ya. Nah, saya yakin juga teman-teman di sini, ya insya Allah ya, kalau sudah 6 bulan berjuang, 1 tahun berjuang, tidak ada yang namanya kecewa, itu nggak ada. Sip ya. Yang mau jalan bareng sama saya, ngebut bareng sama saya, coba acungkan jempolnya boleh? Weh, bukan naik motor, naik kapal BP. Ke Jepang kita nanti naiknya Shinkansen gitu ya. Kalau motor mah kita udah biasa, udah khatam gitu ya enggak? Masa diajak naik motor lagi gitu ya. Oke, nah ini ada bintang tamu spesial ya, seorang bride ya, tapi bisa tembus ratusan botol ya. Gimana Mas Barkah, udah ready? Sudah Mas. Kita? Sudah, Oke. Insyaallah. Siapa yang pertama? Mbak Dina bisa di-unmute silahkan.